Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini. Dan langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan XAU USD khususnya di hari Selasa ya, kembali lagi menjadikan tekanan impulsif bearish ya, dan market masih di dalam area range. Ada catatan yang perlu saya ingatkan buat teman-teman semua. Ketika market bergerak di dalam area range atau lebih tepatnya konsolidasi ya, Anda bisa lihat di candle-candle sebelumnya seperti halnya ini dan candle seperti halnya ini. Ini bulan Mei dan ini juga bulan awal Juni. Posisinya secara keseluruhan ya, ketika contoh di sini dia bullish, kemudian dia di bearish, ada bearish engulfing. Karena di sini bergerak range, harusnya kan memang kalau ini menjadikan continuation bearish, maka potensi untuk kita bisa sellkan di area yang lebih tinggi, minimal mendekati high yang terjadi. Tapi market terjadi liquidity area atas, kemudian di bawah ini juga sama, dan dia akan bergerak seperti ini. Ini adalah market konsolidasi. Sama seperti ini juga yang sama. Ketika dia bearish, nah dia naik lagi, kemudian dia turun ya. Sapu bawah, kemudian sapu atas, sapu bawah lagi, sapu atas. Nah, posisi seperti ini menjadikan acuan gimana market hanya berada dalam area range. Dan begitu juga dengan hari Senin dan hari Selasa, terlihat jelas liquidity area bergerak dalam area range. Dia liquidity bawah, dia liquidity atas. Meskipun kita tahu arahnya memang memiliki kecenderungan bearish ya. Dari candle hari Jumat minggu lalu, impulsi bearish. Dan ini adalah korektif, kemudian impulsi bearish lagi. Cuman apakah impulsi bearish yang terjadi di hari Selasa ini merupakan konfirmasi yang cukup kuat untuk dijadikan acuan dia bakalan continuation bearish lagi? Nah, ini yang menjadikan hal yang harus kita melihat ya, dari pergerakan di time frame yang lebih kecil gitu. Tapi menurut saya dengan kondisi market yang saat ini memang memiliki kecenderungan dia akan stabil. Ya, memungkinkan di hari Rabu dia akan liquidity atas. Nah, yang menjadikan high di hari Selasa ya di sini. Dia menjadikan high hari Selasa ya, bisa juga dia sapu atas dulu, kemudian dia besok hari Kamis dia menunjukkan bearishnya lagi. Ini bisa terjadi dalam market bergerak dalam area range atau konsolidasi. Belum cukup kuat untuk kita melihat seberapa besar tren ini akan bergerak. Apakah akan ada volatile yang menunjukkan impulsi bullishnya atau akan menunjukkan impulsi bearishnya yang sangat signifikan. Jadi secara keseluruhan dia hanya bergerak dalam area range. Dan kalau kita perhatikan setiap harinya, untuk posisi di beberapa hari ini ya memang marketnya hanya bergerak dalam area konsolidasi. Jadi sangat rawan untuk dia sapu atas dan sapu bawah dalam posisi satu hari ya, perubahan candlenya. Oke, sekarang kita akan update dulu di mana strong low daily yang terbentuk di hari Selasa berada di 2315.59. Kemudian membentuk high yaitu di 2337.16. Ya, setidaknya kita bisa wait and see sih sebenarnya ya, dengan kondisi market yang memang memiliki kecenderungan tidak terlalu volatile dan bergerak dalam area range. Bahkan pergerakannya hanya sebesar $21.57 per troy. Oke, sekarang kita akan turunkan ya. Kita akan coba melihat sejauh mana di time frame 4 jam. Ya, time frame 4 jam tentunya dari review sore kemarin udah saya sampaikan ya.
kita tunggu di area 50%, 2342,77, tapi di area sini memang tidak ada konfirmasi yang cukup atau belum sampai lah, lebih tepatnya di area tersebut. Dan di posisi hari Selasa tertingginya hanya di 2337,16. Terjadi penurunan, ada bearish engulfing dan impulsi bearish. Tapi ya Anda bisa lihat di akhir sesi penutupan, dua candle dan pembukaan hari ini masih di dalam range candle inside bar. Nah, ini akan menjadikan dorongan apakah akan break di atas atau apakah akan break di bawah dengan kondisi range-nya. Kalau kita ukur ya dari sini ya hanya mencapai $12.68 per troy ounce. Artinya dengan pembentukan candle inside bar ya tunggu aja ya, kalau menurut saya untuk dia break di atas daripada level tersebut, maka dia akan membentuk pullback ke atas kembali ya. Tapi kalau dia break di bawah 2315,59, maka akan ada continuation bearish terjadi. Intinya seperti itu. Jadi waspada aja buat teman-teman ketika mau entry sell di atas atau buy di bawah dengan kondisi market yang memiliki kecenderungan konsolidasi seperti ini, ya harap berhati-hati aja. Intinya seperti itu. Lebih baik sih sebenarnya kita standby di atas untuk mencari momentum, atau standby yang paling bawah untuk mencari momentum buy. Kalau di atas momentum sell. Ini seperti itu. Karena ketika market akan menunggu pola apakah ini akan menunjukkan aktivitas dia bullish kembali, ya bertahap tentunya seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan, karena range-nya $20, hari ini juga dia bisa liquidity. Area strong high daily yang terjadi di hari Selasa juga bisa terjadi gitu. Dan posisinya apakah ini double bottom? Ya belum tentu. Kenapa? Karena kalau dia hanya sebatas ini, bisa juga ini menjadikan pola cup and handle dan dia akan bergerak ke bawah kembali. Jadi ketika membentukkan pola seperti ini ada dua teknis ya. Yang pertama adalah bisa dia membentuk cup and handle ya. Contohnya kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau ada pembentukan cup and handle ya, di cupnya handle 50% ya seperti ini, baru dia akan menunjukkan penurunannya ya seperti ini. Nah, ini baru membentukkan pola cup and handle. Entry-nya di mana? Entry-nya di bawah area support di sini, yaitu ketika marketnya retest ya seperti ini, ada konfirmasi di sini ya, pembentukan pola candle, baru sell dan melanjutkan penurunannya dengan target bergerak selanjutnya turun. Itu gambarannya. Dan dengan kondisi seperti ini ya kita tunggu dia harus break ke bawah kalau memang ini membentuk cup and handle ya. Tapi kalau ini menjadikan double bottom, dia harus bergerak naik ya, break daripada area resisten ya di sini atau neckline, dia breakout, retest. Nah, ketika retest ini adalah target untuk buy ya, selanjutnya dia akan bergerak naik. Nah, ini. Jadi ini gambarannya ya secara keseluruhan. Jadi lebih baik wait and see, menunggu perkembangan keluar daripada jalur area inside barnya. Karena saya melihat tadi juga di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame 1 jam juga membentuk pola inside bar. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jamnya ya. Ini juga sama. Ini adalah candle inside bar ya, tapi lebih rendah. Dan dengan kondisi seperti ini saya hapus dulu. Pantau aja kalau udah break di atas daripada 2328,27, insya Allah dia akan bergerak bullish ya, menuju area strong high daily-nya. Yang kedua, kalau dia break bawah di level 2315 ya, poin 15, maka dia akan mengejar ke previous week low-nya di minggu kemarin, yaitu di 2306,65. Ini aja.
Jadi tunggu perkembangannya. Memang ada potensi momentum untuk kita bisa sell di time frame 1 jam ini. Ini adalah area yang punya potensi juga di bawah area ini. Nah, ketika market bergerak ke atas, pantau aja di sini. Ini juga bisa sebenarnya. Ini ada area imbalance atau fair value gap ya. Berkisaran 2350.56 sama dengan 2332.69. Ya, ini pantau di wilayah area ini. Kalau memang ada peluang bisa sell, ya ada konfirmasinya bisa sell di area tersebut. Ya setidaknya ada pembentukan single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang berkisaran antara 2330.56 sampai dengan 2332.69. Oke. Jadi ini gambaran yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa hari ini ya di market XAUUSD. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa jadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Anda bisa cocokkan ya kalau memang sesuai dengan kondisi market yang saat ini ya Anda bisa jalankan, tapi kalau tidak sesuai tidak usah dijalankan. Oke? Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel.